Balik lagi di Ujuk-Ujuk, acara kesayangan kita semua. Bersama gua Afif dan juga Gary. Ger. Spesial nih hari ini. Spesial, betul. Kenapa spesial? Kita kedatangan ketua dari Yayasan Persija Muda. Persija Foundation. Betul, Persija. Atau yang nama lainnya adalah Persija Foundation, yaitu Bapak Budiman Dalimunte. Nah, aplaus. Kalau apa ya, ngomongin Persija mungkin nggak lengkap, nggak ngomongin internal. Mungkin juga banyak yang bertanya. Banyak tuh di Jakarta tuh waktu itu. Betul, Bang. Klub internal tuh apa sih gitu? Kenapa Persija itu punya klub internal gitu ya kan? Persija kapan, Bang? Betul. Yang nanya tuh. Siapa yang nanya? Ada deh pokoknya. Oh, ada. Nah, buat ngomongin soal kayak klub internal, kompetisi internal, terus apa lagi ya? Persija Muda tuh. Persija Muda, kenapa ada Persija Muda di Liga 3, terus ada apa ya? Bukan. Nah, kenapa ada Persija yang di Liga 1, kenapa ada di Liga 3 gitu. Nah, untuk mengetahui soal itu, kita tanya langsung aja ke Pak Budiman Dalimunte, ahlinya. Ini suatu yang sangat spesial loh. Dokter ahli. Spesialis, Pak. Spesial banget kalau kata itu, Pak. Betul. Pakai telur. Pakai telur 3. Pak, ini warga Jakarta tuh banyak yang bertanya, kenapa sih Persija itu kok punya klub internal gitu, Pak? Terus ada lagi Persija Muda. Mungkin yang pertama klub internal dulu deh. Oke, kita nggak usah bahas ke belakang, jauh sekali, tapi langsung ke ini aja, ke Menteng. Gitu. Jadi Persija itu dulu kan perserikatan. Betul. Nah, terdiri dari beberapa klub-klub amatir. Perserikatan kan serikat, bersatunya beberapa untuk menjadi satu kan. Betul. Nah, klub internal itu artinya adalah klub-klub yang jadi membersnya, anggotanya Persija. Gitu. Mulai dari yang saya tahu, saya terlibat di Persija kan mulai di Menteng dulu 90-an. Tahun 90-an ya. Nah, itulah yang disebut klub internal. Kalau kita bicara lebih jauh lagi, Gary malah lebih hafal. Iya, betul. VIJ itu kan. Iya, betul. Saya alamin aja tuh, gitu kan. Nah, itu klub internal dan di beberapa bond itu memang ada. Di beberapa klub yang lain yang perpernya itu tadi. Kalau sekarang kan United itu sebenarnya kan sama tuh kan. Atau FC Football Club itu kan bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya kan perserikatan, gitu kan. Persatuan Sepak Bola. Nah, itu perserikatannya. Nah, Persija itu terdiri dari membersnya itu ada klub-klub amatir yang tadi ya udah disebutkan. Berapa sih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Iya. Jumlahnya saat ini dia fluktuatif ya. Fluktuatif, berganti-ganti ya kan. Nah, waktu saya ikut kompetisi itu 36 tadinya, terbagi 3 divisi. Banyak juga ya? Pertama 1 2 12 12 terus jalan. Sekarang ini 29. Yang satu tidak aktif karena di amatir aja ini ada masalah di kepengurusan kepemilikannya gitu. Akhirnya tigalisme. Konflik lah ya. Gitu ya. Ada konflik gitu. Nggak ada kesepakatan di antara mereka kan ya, akhirnya sekarang ini jalan cuma 29. 29. Tadi sebelumnya 30 berarti ya, Pak? Sebelum 29 30. Sebelum itu kan perubahannya saya udah nggak hafal kan gitu kan. Ya, fluktuatif tadi ya. 36 waktu saya masih main bola tuh gitu kan. Masih jadi salah satu pemain amatir. Bapak dulu mainnya di mana, Pak? Di Menteng Junior. Menteng Junior. Sampai sekarang masih jadi pengurus di Menteng Junior juga gitu kan. Kalau Menteng Junior dulu ingetnya Bang Edi. Bang Edi Sofyan. Oh iya, Edi Sofyan. Menteng Junior ada Fernand Menteng Junior. Dulu ya. Yang legendaris ya pelatihnya dong kan. Iya, bukan. Om Hen. Asistennya Will Coover, pelatih utama Persija tahun 85, 88, 88 zamannya kaptennya Tony Tanamal. Betul. Udin Betai, Adityo. SSB Persija tuh kayak awalnya. Nah, awalnya klub Menteng Junior itu SSB Persija, terus almarhum Bang Todung setelah mereka lulus, ya kan. Kemudian tahun 85 dibuatlah klub Menteng Junior dan ikut di kompetisi. Di kompetisi Persija. Itu tadi makanya fluktuatif kan. Terjadi perubahan jumlah, terjadi perubahan kepemilikan kan gitu. Oke. Nah, terus kan sekarang gini nih, Pak. Kita yang tahu ya, tahun 2013 ya, itu muncul klub satelit dari
Persija yang di ini sekarang di Liga 1 namanya Persija Muda. Liga 3. Iya, yang di Liga 3, betul. Itu gimana sih, Pak? Kenapa awal kemunculannya gitu? Kan 97 mulai ada kompetisi Liga Super ya. Yes. Liga Liga apalah gitu kan. Oh, dari 97 dulu. 97, 94 apa? Liga Indonesia, Ligina. Iya. Liga 94, 95. Tapi saya ingatnya yang 97 mulainya. Itu kan berarti masuk gubernur badan pengelola waktu itu. Iya, betul. Nah, kalau 94 pemainnya kan masih pemain internal. Iya. Iya kan? Sementara kan Masih kesehatan. iya kan pemainnya pemain dari internal. Betul. 97 kan terjadi perubahan signifikan tuh. Iya. 90 berapa lah gitu kan pemainnya jadi banyak pemain bintang. Iya, banyak masuk dari pemain luar. asing gitu. Ada pemain asing banyak kan. Terus bergulir, sementara kompetisi internal pun setelah Menteng digusur 2006 ya kan agak sulit tersendat. Iya. Jadi supply pemain dari internal itu kan kesulitan. Iya, untuk Satu, menembus tim utama. kompetisinya juga sudah tidak rutin. Kemudian di klub yang ikut liga ini sudah banyak pemain-pemain yang ada uang, kita bisa beli pemain bagus, Iya. gitu kan. Beli pemain. Jadi, pembinaan itu udah mulai, bukan hanya Persija, kan hampir beberapa klub yang Persirikan seperti itu gitu. Iya. Nah, di 2013 itu sebagai pengurus kita berunding lah ya kan, ada Mahrum Kuseri, ada Pak Paulus, saya dan beberapa yang lain, ada Bang Biner gitu kan. Kita harus memberikan kesempatan kepada binaan pemain selain internal juga mereka yang misalnya local talent atau yang berbakat tapi tidak bisa langsung nembus ke tim utama. Betul. Nah, itu akhirnya kita dan pada waktu itu didirikanlah Yayasan Persija Muda. Namanya sebenarnya Yayasan Persija Muda. Iya. Karena kita mau bikin namanya Yayasan Persija belum bisa dihaki karena dulu ada yang namanya Yayasan Persija tidak aktif dan segala macam. Kita belum bisa daftar ini. Tunggu dia masa undang-undangnya habis, kita bisa rubah Yayasan Persija Muda jadi Yayasan Persija. Nah, supaya keren dan bahwa itu adalah Persija, kita kasih bahasa Inggrisnya kan karena ada Barcelona Foundation, Real Madrid Foundation yang ngurusin juga yang kayak gitu. Kan kita belajar juga dong, boleh dong belajar yang bagus. Benar, kan? Yang mencontoh bagus, yang kita bagus. tinggalkan. Jadi kita sebut itu Persija Foundation. Yayasan Persija sama Nah, jadi ya Yayasan Persija, tapi kan kita nggak bisa sebut Yayasan Persija karena undang-undangnya masih menahan. Nah, itu jadi kita daftarkan waktu ada beberapa nama lah pilihan. Akhirnya kita pilih Yayasan Persija Muda dan akhirnya klub yang isinya adalah pemain-pemain Local talent tadi. Ya, itu di Liga Nusantara waktu itu kita sebut namanya, kita daftarkan namanya Persija Muda. Nah, Persija Muda ya Tuhan yang ngatur ya. Selain mereka main bagus, Tuhan yang ngatur, masuk 24 besar nasional. Masuk 24 besar nasional. Dan di statuta itu kan voter itu 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, terus ada ya divisi 1, divisi 2. Nah, dulu kan Liga Nusantara itu divisi 3, Linus 24. 24 itu harus jadi voter. Masuk berarti Persija Muda sebagai voter. Masuk sebagai voter, ada 6 waktu itu, termasuk Persija Muda. Karena belum terdaftar sebagai anggota PSSI, di Kongres itu disahkan 6 klub itu jadi anggota PSSI. Di antaranya kalau nggak salah ada Borneo FC, ada Laga FC, ada Pro Komalini. Kongres tahun berapa itu, Pak? 2013, 2014. Nah, itu disahkan. Nah, dan dapat SK, nomor SK, nomor anggota PSSI 2013. Jadi 6 klub ini yang pertama dapat SK. Setelah dapat SK, barulah didiskusi kemudian karena ada dualisme Persija, dualisme macam-macam ya klub itu. Nah, PT-nya yang ngurus mana atau badan hukumnya yang ngurus mana? Kita melenceng dikit sambil ngomong itu. Apa-apa. Jadinya 2014 kalau dibuka di bukunya PSSI, hampir semua klub yang justru lebih tua dari Persija Muda itu ada SK-nya, termasuk Persija. SK-nya 2014. Namanya boleh muda, SK-nya duluan. Oh, gitu. Prestasi sih belum, yang penting SK duluan. Lahir belakangan. Tahun depan langsung prestasi. Bisa jadi. Bisa. Jadi bisa dibilang sebagai wadah lah ya Pak ya, Persija Muda yang pemain binaan internal supaya bisa masuk bermain di kompetisi nasional.
lewat Persija Muda. Majid gitu kan bisa masuk. Majid ya deh. Majid itu dulu dari mana tuh? Pesetia. Setia, ya kan? Saya ngetik juga. Temannya Japni kalau nggak salah itu Japni, dulu kan. andalan. Sama itu Doli Gultom. Adam Alis, Pak. Andalan. Oh ya, ada Malis angkatannya itu dari Betul, klub betul. internal itu dulu. Andalan banget Ikut tuh, suratin Adam tuh Alis. dulu. Ah. Ada Malis, Doli Gultom, ya kan? Tahun depan asisten Bang. Sekarang yang masih main coba Sansan ya. Sansan. Oh, masih main itu dari Betul, klub betul, internal. Dika juga ya. Dika Dika Bayangkara. Masih main itu dari klub internal. Benteng tuh Pak Dika Pak ya? Iya, Yang junior. mereka mentok dulu karena sudah terlalu banyak bintang Di Persija. Mentok mau masuk tim utama, mereka akhirnya Ya nggak apa-apa keluar, berkarir di keluar. luar ya. Nah, maksudnya Persija Muda ini nanti memberikan kesempatan misalnya EPA 20 ya kan? EPA 20 belum bisa masuk, sekarang kan bisa promosi. Kalau nggak masuk, mereka bisa main di Persija Muda U18 misalnya, kan nanti ada Suratit. Nah, itu bisa saling terkait gitu. Mereka bisa Iya. pindah-pindah supaya kita tetap terjaga, karena kan talent itu harus dengan bukan hanya latihan tapi praktis dengan kompetisi di bawah tekanan. Di bawah- itu jadinya jenjangnya naiknya. Nah, inilah Persija Muda klub satelit. Jadi jangan mikirin naik promosi dulu, pikirkan bahwa pemainnya muda-muda. Betul. Menerima pemain itu dulu. Tetap Cep. bisa. Tapi kalau ntar jadi juara itu kan bonus, Itu, Pak. alhamdulillah. Tahun depan berarti, Pak ya? Hah? Bisa jadi itu tahun Berarti depan tetap tuh. supplier ke Persija tetap jalan tuh Pak. Jalan. Gitu ya. Jadi kesempatannya itu Betul, mereka betul. kalau mentok di utama, sekarang kan alhamdulillah nih terbuka kerannya kan gitu kan. Nah, mereka bisa main dulu di kompetisi yang Persija Muda yang amatir, yang Liga 3. Apalagi kalau Persija Muda nanti bisa di Liga 2. Nggak usah Liga 1 repot itu. Kalau di Liga 2, kalau di Liga 2 itu Betul, bagus betul. Persija Muda. Berarti nanti Persija harus punya lagi tim satelit di Liga 3. Persija Jadi Persija lebih muda lah ya kan. Jadi idealnya itu memang harus punya klub satelit di Liga 2 dan ada lagi di bawahnya Liga 3. Oh. Seperti Juga, Barcelona. Barcelona. Enggak, saya nggak nyontoh Oh, iya, level iya. dong. Nyontohnya kan Barcelona, Real Madrid. Oh, ini visioner yang punya ya? Barcelona B, ini punya gitu. Castilla, Jadi ya. Castilla, Real Madrid, La Masia, bukan Barcelona La Masianya yang naik ke Liga 1, tapi pemainnya yang naik ke Barcelona utama atau dipinjamkan ke klub lain. Ini diisi lagi dari yang pemain yang Betul, naik betul. usianya. Iya, karena Messi juga dari C kan dulu kan. Oh iya. Iya, berjenjang sampai Seangkatan lah, sama bukan sama saya, sama teman-temannya. Majid. Seperti tadi Majid bersama Japni Alda dan Adam Analis Alis, dan gitu. teman-temannya tadi Nggak yang dengar, Pak. yang lebih ngetop. Yang pakai gini. Pura-pura nggak dengar Nggak dia. dengar. Tapi di internal sekarang juga ada perwakilan Pak ya, kayak Diksi kan, Menteng. Adiksi Menteng Menteng FC. Tapi FC. sekarang sih lebih banyak karena kompetisi agak ini kan kita ada kompetisi yang di Sawangan Persija Academy. Nah, itu kan banyak yang anak-anak dari talent audition itu EPA kan. itu ya? Itu kan nah, kita bicara internal kan kemarin klub internal. Sementara zaman sudah berubah. Kan ada EPA U20, EPA 18, ada EPA 16, ada Persija Muda, ada Suratin 17, Suratin 15, Suratin 13. Itu kan darahnya, gennya, DNA-nya tadi. Ya kan? Itu kan Persija gitu. Lebih Persija mereka malah kan. dengan hati itu ya. Iya, lu dari 13, 15, Berjenjang. 15 pindah ke EPA, EPA pindah lagi ke 17, 17 geser lagi ke 18, 18 geser lagi ke 20. Sementara di Liga 3 kita isinya pemain 20 atau 19 usianya supaya bisa akhirnya yang benar-benar piramid tersaring Mengerucut. naik ke atas. Nah, tapi kan sudah ada yang bisa main ke atas juga. Misalnya Doni Pamungkas. Masuk Doni Tri. 16, tapi udah bisa masuk utama. Kan sama saja seperti Iya. kita contohnya yang keren lagi, Messi kan gitu kan. Umur berapa? 16, 17 kan. 16, Wah, udah Masuk masuk tim utama. Kan kayak Barca, gitu kan 16. gitu kan. Dia nggak perlu lagi melewati Jenjang tadi ya. jenjang itu kalau memang talentnya mumpuni, berbakat dan Bisa langsung menembus tim mental, utama sama ya. mental. Kadang-kadang kan ada beberapa pemain ya kan, misalnya Adam Alis dulunya nggak bagus katanya kan gitu, tapi mentalnya kuat. Majid misalnya, terus mentok nggak maju-maju lagi kan gitu kan. Nah ini kan tergantung mental, talent kan boleh saja gitu kan, mental kehidupan yang membuat ada yang terus naik ke Iya, atas, yang ada berproses mentok untuk berhenti, itu ya. kan gitu kan. Kita punya Ais yang dulu mentok kan, Ini Adam Alis sama Ais, gitu kan. Menteng Junior semua, Nah, jadi nggak enak saya Nggak jadi. sebut Menteng Junior semua ini kan. Ya habis yang hafal ya dari klub Iya. saya sendiri. gitu Mahasiswa. kan. Mahasiswa juga
ada juga kan beberapa pemain, Rahmat Darmawan kan itu dari Betul. dari ini Menghasilkan lah ya. Ada yang ikut PSSI pelajar mungkin nggak tahu ya kan, kaptennya dulu di Bangladesh, senior saya. Siapa? Iskandar? Benny Sitorus. Oh. Kan nggak ngetop, nggak tahu orang, tapi dia itu mewakili Indonesia, kapten timnas pelajar di Bangladesh, ya kan? Timnas pelajar. Cuma kan itu tadi main sampai sekarang bagus, tapi dia berpikir dia mau kuliah, dia mau kerja sekarang, wah jadi insinyur, jadi kontraktor ya. Ya jalurnya memang bukan di sepak bola, tapi pada saat main bola keren. Kan orang tinggal pilihan hidup nih. Iya, betul. Tapi jangan lupa Pak, asisten timnas yang Fahri Husaini juga dari mahasiswa tuh. Oh, Maruzar Nasution. Maruzar, betul tuh, mahasiswa. Menghasilkan berarti ya? Menghasilkan buat Persija. Belum tentu Maruzar itu kuliah, tapi dia mahasiswa. Mahasiswa. Dan dia tentara ternyata. Tapi mungkin kuliah juga kali, Pak. Mahasiswa tentara Pak dulu. gitu. Termasuk Ramadan Mahaman tuh. Iya, di Seskopal. Seskopal. Tahu-tahu mayor dia. Betul. Kapan kuliahnya kok jadi PS mahasiswa gitu ya. Maksudnya mahasiswa kan bisa FC. Pak, nih banyak juga yang nanya nih, paling banyak ditanya nih kalau misalkan di Twitter Jakarta. Kemarin kan Liga Persebaya mulai. Banyak yang nanya, Liga Persija kapan Bang? Nah, itu. saya sih nggak terlalu mantau ya Persebaya. Kalau kita lihat di ini, kita pernah jalan terakhir 2017, 18, 19 waktu itu berarti ya, Taman Sari Pak ya? 19. Jadi kita mulai dengan filosofinya tadi, ya, gennya tadi bahwa ini harus Persija kan tadi kan. Mungkin kalau akademi bilang DNA-nya, kalau saya bilangnya mending lebih suka bilangnya dulu next generation kan. Gennya itu dari ini kan Persija. Sekarang lebih keren lagi mungkin dengan DNA tadi. Udah sampai kalau merasuk keluarin darahnya tuh, ada merah darahnya ya, Pak? Ada molekul darah pasti merah. Merah, betul. Ada molekul Persijanya gitu. Ya kan? Ya kan keren kan gitu kan. Nah, itu DNA-nya kan. Merah itu. Merah. Itu dulu kompetisi internal ya kan. Kan usianya bebas. Kemudian masuk ke perserikatan. Jadi internal itu juga klub-klub itu memantau yang dari dalam maupun dari luar dulu ya kan untuk masuk ke klub internal, akhirnya di kompetisi kemudian naik ke Persija. Heri mungkin lebih hafal ya kan kalau di Jayakarta betul. ya kan ada Sudarno, memangnya dia orang Jakarta kan bukan, langsung dari Lubuk Pakam sana ya kan, tebing tinggi sama siapa aja bukan itu yang dulu pengurus yang ngambilin dari PON orangnya Pak Ali Sadikin tuh orang Batu Tasoid. Pak Utasoid. Ambil tuh Tasoid. Eva Utasoid. Eva, lu nggak sempat ke PSMS atau kemana-mana. Langsung saya Jakarta. tanya Om Darno, ngobrol. Aku langsung langsung Om Tasoid lihat aku main langsung bawa Jakarta, tapi nggak bisa langsung ke Persija. Jakarta dulu tampil bagus dari usia muda. Betul. Kemudian naik ke Persija. Menjiwa itu Pak ya. Gitu. Ada usahanya dulu ya masuk Persija. Prapon Sumatera Barat. Kapten. Oh, yang Liza. Yang Liza. Padang kan? Masuk juga di klub Jakarta Putra. Jakarta Putra. Ya, itu ada talent yang bawa, kemudian kan di internal. Tidak langsung bisa ke Persija kalau ini kan. Dia harus berjuang dulu internal. Iya. Kemudian scout pelatih lihat, kemudian ditarik. Atau mau lokal ada Sucipto Suntoro, ya kan? Lokal. Sultan. Ya kan? Sultan Harahara. Sultan tuh Jakarta juga ya? Jakarta. Kalau itu Setia ya, Sucipto Suntoro awalnya Setia dulu tuh, temennya Majid tuh, kan seniornya Majid lagi kan gitu kan, Setia kan gitu kan. Nah, itu tadi kan yang di internal. Betul. Tapi waktu mereka direkrut, itu mereka muda. Ya, mereka prapon atau apa muda kan gitu kan usianya. Kemudian ditempa di kompetisi 2 tahun. Ada yang mungkin setahun langsung di utama, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru dia bisa tembus ke tim utama Persija ya. Gitu kan. Nah, itu kan ada proses gitu kan. Nah, dulu internal seperti itu. Tapi kan masa sudah berubah. PSSI keluarkan statuta, PSSI keluarkan jenjang kompetisi. Persija punya EPA 20, EPA 18. Dulu masih Persija U21, Persija U19. Ya kan gitu kan. Sekarang EPA 20, EPA 18, EPA 16. Kemudian yang amatir yang dia suratin 17, 15, sekarang ada 13. Ya, jenjangnya sudah demikian banyak. Jadi kalau dilakukan kompetisi internal, kita harusnya membuat tidak ada lagi pemain yang usianya senior 23. Kalau bisa itu di bawah 21 biar ya bayangkan ya. Saya dengar-dengar yang next gen tadi ini, kita ngomongin DNA lah, ngomong next gen aja. Boleh. Nanti aja DNA kan. Ini next gen tadi, ya. Kalau demikian di EPA 20 bukan lagi 30 pemain, tapi ada 100 pemain disaring, dia kan bisa dititipkan di Maesa, dititipkan di Setia, nah, mereka ikut kompetisi internal. Ngerti. Kemudian mereka nanti ikut di
Persija Muda atau kan EPA-nya juga cuma 18, 30. Kalau ada 100 gimana nih yang lain kalau bagus? Nggak muat ya. Yang 30 itu kan bisa berganti-ganti. Oh, back kanan kita bertiga nih. Nah, Gary yang utama, saya nomor 2, nomor 3. Latihan-latihan kamu naik nomor 1. Jerry lagi pacaran. Iya kan, ada kan merubah ini kan. Betul. Ketiga, ya kan. Terus yang diberangkatkan 2. Akhirnya dia yang utama nggak berangkat, berganti kita yang 2. Saya kasih dukun, Pak. Nah, nanti kalau ada lagi latihan, ada bek kanan keempat, itu kan dia lebih bagus lagi, bergeser kan ada promosi di EPA-nya. Tapi Gary-nya tadi kan bisa dititipkan di Maesa, bisa dititipkan di Setia, bisa dititipkan di MC Utama. Kan kita nggak tahu sampai usia Messi, oke. Umur 16, Doni Pamungkas, oke. Tapi kan ada yang baru, misalnya ada Malis gitu kan. Baru kita sadar setelah dia di tempat lain kan gitu. Bagusnya di tempat lain gitu. Kalau kita bisa tahan dia di klub-klub internal ini terus ada kompetisi, kan kita bisa tahan. Ternyata dia lebih tertempa karena mentalnya bakat yang satu lebih berbakat tapi orang tua lebih mumpuni, tidak diizinkan main bola terus-terusan kan bisa berubah. Ini wah kalau nggak main bola hidup gua nggak bagus nih dia. Ini kan. Nah, bakat yang dia tadi masih di bawah yang A tadi dia bisa tertempa. Nah, itu kan kalau ada peluang juga dia, kalau nggak ada kesempatan tadi dia harus ini, akhirnya kan kalaupun dia bagus kita cuma awalnya aja kan gitu. Betul. Nah, sepertinya kan sama tadi Oyong Lizard terus Sudarno. Kan kita yang beruntung narik dia ke Jakarta. Ke Jakarta. Tapi apakah kalau dia di daerahnya tadi berkembang, ya kan kita nggak tahu juga. Gitu. Iya. Nah, ada kan tangan Tuhan ngatur. Nah, kompetisi internal itu tadi harus dilakukan ada perubahan dengan sebisa mungkin yang ikut itu di bawah 21, idealnya di bawah 20 supaya menempa yang EPA 18 atau Suratin atau yang Persija Muda supaya mereka masih bisa terpantau untuk tim utama Persija. Internal tuh 41 gitu. bisa 41. Oh. Mau dikat dulu, Pak? Enggak apa-apa, ini kan tergantung wasit. Kalau wasit kan 45, kalau dia bilang 41 paling diubur berpemain ya kan. Pak, ini kan klub internal tuh ada yang juga ikut anggota Asprof, dia bisa ikut Liga 3. Kayak UMS, MC Utama, Trisakti ya? Trisakti, Putra Indonesia. BLT. Iya, Putra Indonesia. Itu mekanismenya gimana, Pak? Dia tetap di Askot Jakpus atau Persija Muda dan juga bisa ikut di Asprof. Nah, itu kan yang jadi apa ya namanya benturan di soal next gen atau DNA tadi. Jadi kalaupun jalan kompetisi internal, ya harusnya wajib ya gitu kan. Semua klub menandatangani bahwa pemainnya itu adalah milik Persija. Harusnya seperti itu. Gitu. Karena kompetisi ini kan untuk kompetisi internalnya Persija. Betul. Jadi kalau ada klub yang dia main di Asprof untuk Liga 3 dan main juga di internal, sebagiannya pemainnya beda. Oh. Nah, kan itu bisa dilakukan. Iya. Kalau tadi kompetisi internal adalah anak-anak yang usianya di bawah 20. Sementara di Liga 3 kan boleh di bawah 23. Senior lah Pak ya. Jadi kalau dia di internal udah lewat umur, nggak masuk ke tim utama, ya dia mending main di klub yang di Asprof. Kan gitu kan? Lebih karena kan kalau yang di kompetisi Asprof itu kan bisa juga 5 pemain yang ada joker ya. Joker. Pemain senior. Yang usianya dia sampai 30, di lapangan ada 3. Nah, sebaiknya seperti itu gitu. Karena dulu waktu kompetisi Persija, ya, internal Persija masih perserikatan, Sudarno itu nggak bisa main balik lagi ke tebing tinggi atau kemana, itu harus minta izin surat dari klub internal dan harus dari Persija. Jadi ya ini harus kalau memang mau jalan ya harus jalan, ya terjadi perubahan-perubahan yang menyesuaikan diri dengan aturan di PSSI dan aturan-aturan kompetisi yang sekarang bergulir. Tidak bisa lagi kita selalu reverse, oh dulu kayak gini kan, gitu kan. Misalnya tiba-tiba pemainnya bebas usia gitu kan. Apa gunanya dibikin kompetisi internal kalau ini pemainnya bebas usia? Kan kita perlu lapisan tadi kan, yang usianya 20 ke bawah idealnya. Jadi dia umur 18, 19, 20 ada yang bagus kan dia bisa masuk ke Persija Muda atau bisa masuk langsung ke tim utama di Persija. Nah, tadi kan kita bilang yang 100 orang di EPA gitu. EPA itu
banyak loh. Dia ada tim A, tim B, sekarang udah kayak gitu. Iya. EPA U18 ada sampai 4 5 tim. Nah, itu tadi. Nah, kan mereka kompetisi internal EPA. Kan akan lebih bagus kalau mereka ada di klub internal jadinya kan. Jadi combine antara yang sudah ada di akademi ya, di Persija, di batangnya. Ya, kemudian ada yang dari cabang-cabang dari internal, ketemu lagi Sucipto Suntoro atau dapat dari Tasikmalaya seorang Dedi Sulaiman misalnya kan gitu kan. Ya, umur 17. Ya kan umur 17 suratin kan. Nah, dapat kemudian masuk di IM, akhirnya masuk ke Persija kan gitu kan. Dia nggak dari batangnya Persija, tapi dari ranting masuk dari IM, masuk naik kan gitu. Nah, akhirnya Persija akan lebih kuat. Kan DNA-nya jadi Persija banget tuh. Betul. Di-combine sama pemain asing atau pemain yang udah terkenal. Sementara kekuatan utamanya adalah yang dari kecil itu udah di Persija gitu. Fight, bertarung di internal, di EPA, di mengakar lah ya. Bermain dengan hati itu. Setia nggak tuh? Setia nggak? Setia. Iya, bermain dengan hati, tapi juga tetap dengan gaji yang mumpuni. Tetap di zaman yang sekarang Profesional. kalau betul. zaman dulu kan pemain tuh jadinya kerja di sini, tapi dengan hati. Sekarang kan tetap. Jadi seorang Doni gitu. Misalnya dulu kan ada aturan main. Gaji minimal berapa kalau di ini kan gitu kan. Setelah dia main di utama apa segala macam signifikan naiknya. Akan signifikan gitu. Kan bagus juga buat mereka kan gitu. Betul. Honornya akan naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kalau kayak gitu bermain Hasim dengan hati. Kipu misalnya kan gitu kan. Wah, mulai dari yang Trisakti, yang dari U21 sama Haikal ya kan U21. Ya, sama almarhum dulu coach ya, MM. Almarhum kan. Nah, mulai masuk ke senior gaji yang zaman dulu masih di bawah 100 kali kan setahun gaji. Ya. Naik sekarang udah ratusan juta kan gitu kan. Nah, itu kan Betul. luar biasa jadinya kan. Gitu. Pride ya. Jadi pride ada. Nah, Profesionalnya juga ada ya? Juga jalan. Terus berlari. Gitu. Sekarang ini kan nggak bisa kan. Harus dua ini antara idealisme dan kenyataan, ini realita kehidupan antara hati dan keluarga di rumah harus dibiayai. Betul. Nah, itu harus seimbang kan gitu. Bonus ya. Gitu. Bonus tuh. Aspaldo. Pak, ini kalau yang pengelolaan nih kita ya, kan ada Persija yang di Liga 1, itu kan dia membawahi EPA ya, sedangkan yang Persija Muda itu buat tim Suratin. Ya. Itu gimana tuh Pak? Jadi kan 2013 nih tadinya Persija Muda tuh Pak Huseri saya hanya berpikir Liga Nusantara kan. Nah, dulu kan kita ikut Suratin itu Persija. Majid tuh, Persija 15 sama Persija Doli, yang di Liga sama 1. Adam. Iya, Iya, Persija. Belum ada Persija Muda gitu Betul. kan. Nah, kemudian kan ada Persija 21. Iya, Ya kan? 19. Kemudian ada Persija 19, tapi Suratinnya kan tetap ada. Tapi kan ada yang senior ini di luar Suratin. Suratin kan dulu 18. Ya kan? 18. Kemudian jadi 17 sama 15. Di atasnya kan iya makanya zaman Menteng itu. 18 itu kan zamannya Rigan kalau Menteng Junior kan. Rigan Agaci, Hasim, Akim, ya kan? Persikabo, Akim. Sorry dulu. Itu. Indra Kafi Pak sekarang Pak ya. Ya, itu kan 18. Betul. Benar. Iya, Jayakarta itu kan. Nah, jadi itu kan dulu Suratin 18. Kemudian PSSI kan ada perubahan jadi 17 sama 15. Kemudian dulu ada di under Liga 1 itu 21, Persija U21 ya kan ada 21. Iya, 21 itu. Kemudian ada lagi Persija U19, Sarian Abimanyu. Samuel Christiansen dulu ada di U19, kemudian pindah ya kan ke Sriwijaya kemana-mana. Nah 19, kemudian akhirnya PSSI menerapkan bahwa klub Liga 1 harus punya tim satelit 20, 18. Dulu kan cuma 21 sama 19, sekarang 20, 18. Jadi mereka yang genap. Yang Liga 1 20, 18, kemudian sekarang tambah 16. Dulu Liga 2 diwajibkan 18 punyanya. Liga 2 tuh harusnya punya 18, tapi masih menolak untuk membiayai apa segala. Idealnya memang harus begitu. Karena nanti kalau mereka naik promo ke Liga 1, paling enggak mereka punya 18 dan ini jadi 20. Mereka tinggal menyiapkan 18 dari Suratin 17 dan 16 dari Suratin 15. Sebenarnya kan semua jenjangnya udah diatur sedemikian rupa. Karena misalnya, ya kan, apa ya? Klub PSDS gitu, ya kan? PSDS. Oh, PSDS bukan Liga 3. Ini Liga 2 misalnya kita sebut. Ya udah turun itu. Yang PSIM.
PSM Jogja. PSM Jogja. Dia kan punya Suratin 15, punya Suratin 17. Dia diminta punya EPA 18. Kalau dia naik, Persis Solo misalnya sekarang kan gitu kan, yang udah naik Persis Solo, dia punya 18. Ada anak kita itu yang latihan-latihan tadinya di ini namanya Ajis ya kan. Kita mau ajak lagi ke Persija Muda, Om, saya udah di Persis Solo yang U18 bagus kan gitu. Naik, berarti dia nanti kan di EPA U20. Persis punya Suratin 17. Nanti jadi EPA U18. Akarnya. Itu kan naik. Iya. Ini tadi genap. Nah, kemudian kan dulu Suratin Persija, kita sebut lagi namanya Adam Alis, Majid, Doli tadi kan, Ais kan gitu kan, 15, 17 gitu kan. Betul. Siapa? Kiper. Ipang, Adiksi kiper juga, Adiksi kiper U15. Tapi dia loncat, umur 15, kiper 17. Adiksi. Langsung dari ya, kan gitu kan? Betul. Ya kan termasuk Adiksi yang sekarang di senior. Nah, karena EPA udah mapan klub ini, ya kan? Kemudian 2013 ada Persija Muda. Di internal kita bicara internal antara PT Persija Jayakara Yayasan, akhirnya diputuskan untuk yang internal ya kan, yang amatir 17 di Persija Muda, 15 di Persija Muda dan 13 di Persija. Jadi kan enak, 13 Suratin naik 15, bagus pindah ke 16, ya kan 16 kalau dia bagus masih di EPA 18, kalau di 16 ini banyak dia bisa main sebagian di 17 ini pindah lagi ke 18 ada 18 1 2 3 4 ya kan sampai internal. Begitu dia bagus ini sama 20 main di Liga 3 yang Persija Muda ya kan, ini bisa ke sini ya. Nah, ini wah kan jenjangnya banyak ya. Sinergi nih. Gitu kan? Sinergi bener ya. Nah, ini jadi sinergi dan kolaborasi. Betul. Wah. Nah, jadinya kalau kita tambahkan Ascot itu akan lebih banyak SSB. Nah, Source 13 itu dari SSB. SSB kan 8. Betul. Ganjil genap kan 8 10 12. 8 10 12 14. Nah, tadi kan Suratin mulai 13, ya kan, masuk dari sini yang 12 14. Begitu dia 14 kan dia udah nggak main di SSB. Dia main di Suratin 15 atau main di EPA. Jadi kan piramid, tadinya banyak gitu kan. Lama-lama kan makin sedikit pemain tuh makin piramid. Mengerucut. Terus kemana mereka? Yang tidak bermain jadi tim utama atau apa, selain mereka bisa pindah ke klub di luar Jakarta, yang di luar Persija atau internal, mereka bisa jadi wasit di usia muda, mereka bisa jadi pelatih seperti Japni di usia yang seperti Japni Pak ya. Nah, Ipang temannya Majid lagi tuh tadi itu kan. Kan mereka tetap bermain di sepak bola jadinya. Sekarang udah C, ya kan? Sertifikatnya udah C. Kalau terus jadi pelatih di EPA, pelatih lama-lama naik B. Kan akhirnya bukan hanya pemain, tapi begitu banyak klub internal, begitu banyak SSB yang terisi oleh DNA Persija yang melatih SSB. Itu tadi kalau kita mau nyimpang jauh lagi ke yang DNA itu maksudnya kayak gitu. Filosofinya, manualnya, apa yang dilatih Jafni sampai ke SSB sama yang dilatih di tim utama nanti. Cara melatihnya, cara pemanasannya, cara taktiknya dari awal mereka sudah dikenalkan, termasuk hatinya tadi. Itu sih. Gue Persija, gue champion, katanya begitu. Itu tadi ini rangkaiannya. Ascot tadi tugasnya bagaimana, yayasan tugasnya bagaimana, PT tadi untuk manajemen gimana. Jadi ada segitiga yang utamanya tadi bersinergi. Dan ini kan jenjangnya udah jelas, jangan tabrakan kan gitu kan. Ngaturnya enak, masing-masing tugasnya sudah sesuai dengan porsinya. Termasuk juga supporter kan atau media juga kan jadi pelan-pelan kan paham bahwa jangan menuntut tadi ada menuntut Persija Muda juara atau apa gitu kan. Nah, itu tadi saya nggak akan bilang ke anak-anak tuh juara, tapi bermain sebagus-bagusnya supaya kalian dipanggil ke tim utama. Nggak melulu soal juara berarti ya. Tapi hatinya, DNA-nya sudah teruji bahwa dia itu darahnya Persija. Jadi waktu dia main di utama, disitulah dia tunjukkan kemampuan utamanya supaya yang juara itu tim seniornya. Kan lebih baik tim seniornya juara sampai 20 kali, 30 kali daripada tim yang junior-juniornya terlalu banyak juara tapi seniornya nggak pernah juara. Kan lebih dikenal kan kalau seniornya juara kan. Yang dihitung banget ya, kayak 11 piramid kan gitu. Tujuan utamanya kan ke sana kan. Aspak 14 kali juara yang dihitung bukan yang pas level juniornya. basket nih. Benar Tapi gitu.
tahun depan bakal dukung Setia Muda total Pak Afif. Oh saya? Semuanya harus didukung dari yang bawah dulu ini kan, karena benar. dari awal ya kan dijaga terutama attitude anak-anak ini tadi kan gitu, dijaga, diingatkan sama hatinya, selalu dari kecil tuh diingatkan bahwa hatinya itu ya Persija. Jadi pada saat main di senior kalian tuh nggak ada lagi yang protes, hatinya nggak di sini ini apalagi karena dari bawah kan gitu kan, mereka tuh memang sudah Persija. Dan itu kan beberapa pemain, siapa tuh? Niko. Kan bukan dari Jakarta. Sama kan seperti Rio Fahmi kan bukan dari Jakarta, tapi hatinya sudah Persija sampai dia ikut talent audition supaya bisa masuk Persija. Kan itu terbalik. Kalau zaman dulu seorang Uta Sowit yang harus cari Sudarno, harus cari Oyong Liza dari daerah. Sekarang dengan zaman media yang luar biasa ini, pemain yang datang untuk ikut seleksi di Persija. Artinya sudah tertancap dari malah daerahnya entah di mana-mana kan gitu kan. Ya kan? Itu seperti itu. Gitu. Jadi bukan lagi kita itu kalau di akademinya tadi urusannya bukan bagaimana ya tadi kalau mau bicara soal next generation itu dia bukan bagaimana menemukan pemain, tapi bagaimana membentuk pemain. Itu filosofinya, itu manualnya. Jadi terciptalah membentuk pemain. Membentuk ya. Kalau nyari kan gitu kan, ini membentuk skillnya, powernya, mentalnya, attitude-nya. Jadi yang saya lihat ya di Persija Muda yang tadinya rata-rata ya kan, karena latihannya biasa, begitu latihan metodenya ikut latihan yang ini udah tidak dia rata-rata lagi, mereka udah naik. Jadi intensitasnya kan yang perlu, hatinya yang perlu, jadinya kemampuannya. Nah itu soal kemampuan, mau berlatih lagi di rumah, meningkatkan diri, baca lagi, lihat-lihat tutorial, lihat-lihat video. Nah itu kan udah, itu yang membentuk mereka jadi. Itu pemain yang seperti itu yang akan mereka akan jadi bagus kalau udah di sana. Pada akhirnya nanti senior ketahuan nih Pak ya, ini cara Persija ini begini nih, karakteristik Persija gini nih. Jadi lama-lama itu terbentuk gitu kan. Betul. Itu butuh waktu nggak sih Pak? Maksudnya kan yang namanya ngebentuk pemain tuh butuh waktu ya, proses gitu. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung pengen juara gitu Ger. Itu gimana Pak? Kan Nah, itu tadi. ada beberapa pihak yang kurang sabar lah gitu, bisa dibilang. Nah pengennya nggak butuh waktu lama tapi pengennya juara kan, sedangkan kita ada pembentukan pemain hingga akhirnya apa ya berproses lah untuk jadi juara gitu. Ini kan ada, kalau kita bicara seperti itu, result ya, target ya kan, kan ada proses. Betul. Ya kan ada proses. Nah ini ada pengaruh internal, eksternal maupun takdir Tuhan. Takdir ya. Nah, internal ini tadi ya kan, ini kan di Persija ini kan sebenarnya dilakukan kan karena banyak juga ngambil apa yang bagus di luar ya, bisa kita sebut tadi misalnya ini ya, kalau saya nggak salah ya, tapi bisa ditanyakan ke akademi, ini kan misalnya filosofi Ajax yang ambil misalnya ya kan, dengan pemain mudanya naik, betul akademinya Ajax ini kan salah satunya, di luar yang lain-lain mungkin Madrid atau Barcelona atau apa kan itu, tapi yang dasarnya kan yang seperti Ajax kan luar biasa, juara champion tapi pemainnya talent-talentnya ngambil dari luar, Suarez atau apapun kan benar-benar pilih tadi yang seperti kita bilang. Nah internal tadi kebentuk, internya kuat sampai nah kan nanti bisa diketahui dari 13 berapa yang bagus, datanya ada 15, 16, ini kan ada, kita sebenarnya bisa mengukur dengan kekuatan internal ini. Kalau ini pemain 17 ini adalah golden age kayak yang Portugal dengan Vigo apa segala golden age ya kan, terus kan ada tim-tim lain Belgia dengan gol, kita bisa mengukur bahwa 5 tahun lagi ini juara. Kan kita bisa ukur dari pemain ini, sementara ini masih jalan, itu internal. Belum lagi di luar itu kita dapat talent ini menambah yang memang udah ada di sini. Faktor eksternal kan bukan Persija saja yang mau juara, kan ada juga yang lain. Nah caranya apakah sama dengan proses seperti ini atau mereka seperti City beli aja mahal segala macam kan gitu kan, beli aja beli aja pemain yang keren-keren, tinggal duitnya berapa, rugi apa enggak kan, enggak penting juara tadi kan gitu kan. Nah yang ini 5 tahun kemudian ini jadi golden age, yang ini pada waktunya beli pemain yang mahal-mahal, juara saat itu juga mereka ketemu ya kan, siapa yang juara
Di situ takdir Tuhan. Takdir ya. Gitu kan ada Iya, benar, macam-macam jadinya. Lo pilih mana, Viv, kalau lo? Kalau 5 tahun juara apa langsung tinggal minta? gue yang berproses, Oh, berproses. bersabar, terus menghasilkan lokal hero buat Persija. Kalau lu Ger? Sama sih. Sama. Jadi kayak dulu kan kalau kita lihat ada Nesta, ada Lazio kan. Nah, Barcelona kan. Itu ya, terusnya Maldini, Roma, sebut Roma. Maaf. Ada MU Class of 92 ya. Class of 92. Manchester Itu proses United. semua tuh kan. Dari benar-benar dari bawah kan. Dan sebenarnya yang dasarnya kuat itu memang yang tadi proses. Nah, soal tadi Golden Age 5 tahun lagi atau apa? Toh Persija bukan tim yang miskin kan? Banyak duit juga toh. Ini kan bisa dikombinasi dengan beli 2-3 pemain yang bisa kasih Benar. ini Bimbingan. bagus Iya. misalnya kan gitu kan. Tapi jangan tanggung-tanggung. Ambil pemain yang sekalian di atas rata-rata. Misalnya Canatit. ya soalnya Canatit Thailand dong. atau Iya, ya bener. atau yang memang yang luar biasa ininya ya Son Heung-min ini apa kalau memang udah ininya 30 gitu dia sekalian jebret. Jadi takdir itu tadi kan makin kuat. Dua pemain ini ditambah nggak perlu sampai 11 atau apa 2-3. Benar. Tadi ini jadi untuk nah bukan hanya 5 tahun sebenarnya. Begitu kita ukur 2 tahun ke 3 tahun ke depan dengan materi-materi yang ada ini bisa ngukur bahwa ini kekuatannya kalau mau jadi juara kurang sekian. Beli pemain ini. Yang ini beli 5. Ini beli 3. Ini beli 2, tapi tetap harus dikombinasikan beli. Jangan tanggung-tanggung kalau saran saya tadi kombinasinya. Jangan tanggung-tanggung belinya. Kalau belinya hanya selevel di atas. Nah, itu tadi agak tapi kalau udah 2 level, 3 level lebih bagus dengan harga yang tinggi, saya kira takdir tadi agak lebih kuat lagi. Udah pemain memang Golden Age ditambah pemain yang Canatit atau pemain Korea yang lagi bagus itu apa segala macam. Jadi jangan tanggung-tanggung. Nggak usah beli sampai 5, 10, 11, tapi beli 2 saja dengan Golden Age. Saya yakin itu tadi. Karena mereka benar-benar profesional, bukan buangan dari liga-liga yang lain. Tinggal menunggu waktu aja ya untuk juara ya. Benar. Jadi ongkos beli 10 pemain, cukup beli 2 pemain yang mumpuni, jadi itu. Tapi kalau punya yang muda-muda yang mumpuni, jadi target itu ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bisa ngukur jadinya. Setuju, gue pengen sih betul ada lokal hero dulu kayak zaman Mulki kan, yang Jakpus tuh Naik satu ya nggak usah banyak tapi ada yang naik lah gitu. Mulki kan itu kan kayak sebagai warga Jakpus Bangga gitu. ada anak kampung sini yang bisa naik gitu. Cetakan negara. Akamsi. Kalau yang di daerah Jagakarsa ada Ruji Rugi kan, Lebak Bulus. ya kan, Lebak Bulus tuh, Andri Tani, Jagakarsa ya dia. Jagakarsa. Oh, M. Ramdan. Makanya Kavi kan di Jakarta kan. Iya, M. Ramdan dulu kan, si dia menolak angkatan mana? Nur Alim, ya Bekasi Putra. Kan jadi Botabek. Iya, udah Viv, lengkap banget nih Viv. Iya, obrolan kita sangat seru sekali dengan Pak Budiman Dalimunte. Kita ada di mana nih Ger saat ini? Kose. Ini dia. Kita ada di Kose. Masih ada gue. Masih sedikit lah, saya habiskan ini. Makasih ya, Kose ya. Thank you dong. Selalu the best lo emang. Selamat the best ya. Nih, Ger. daerahnya di Kota Senayan nih. Kota Senayan. Dekat dari Stadion Madia. Enggak. Kalau ngomongin Persija ini nggak akan ada habisnya, Ger. Nggak ada habisnya. Kurang durasi kita. Tapi Meledak kan. panasan ya. Panas. Iya. Bahaya. Tapi itu tadi ya, udah panjang lebar lah penjelasannya, mulai klub internal, kompetisi internal, apa itu Yayasan Persija Muda, bedanya apa sama Persija yang di Liga 1, udah lengkap lah. Menjawab semua pertanyaan warga Jakarta semua. Warga Jakarta. Kenal, segala Udah jelas banget dah. Terus sinerginya gimana antara yang Liga 1 sama yang Benar. Persija Muda. Ya itu kalau dia lagi diurai lagi nggak habis-habis. Dengan hati. Itu juga poin pentingnya ya. Tepuk dada. Kalau juara tepuk tangan. Tangan, tepuk dada dulu. Tapi kita sudahi dulu kali ya yang episode kali ini. Terima kasih buat warga Jakarta yang udah menyaksikan. Sehat-sehat selalu di tengah pandemi yang masih berlangsung. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you, Pak. Makasih, Makasih. Makasih, Majid. Majid dan teman-teman Majid ya Bose. suratin U15.